Banyak banget orang yang ngelihat sejarah kenaikan BCA, abis itu ngerasa tergiur. Widih, mereka dari tahun 2000 sampai tahun 2022 naik dari Rp36 ke Rp8.650 atau 28% year on year. Atau sejak 10 tahun yang lalu, 2012 sampai 2022, pertumbuhan nilai sahamnya itu 16,9% per tahun. 2017 sampai tahun 2022, pertumbuhannya itu 14,6% per tahun. Dan mayoritas orang dan perusahaan pakai bank BCA, dan itu termasuk gua sendiri ya. Dan saham BCA itu kesannya kebal. Trennya itu selalu naik, dan kalau misalnya ada penurunan pun, sejarahnya itu selalu balik lagi dan bahkan ngelewatin angka historical high sebelumnya, lalu mencatat historical high yang baru. Itu menurut gue asumsi yang keliru. Dan gue serem kalau misalnya ada orang yang sampai all in masukin hampir seluruh investasi di saham BCA dengan asumsi apa yang terjadi kemarin-kemarin pasti bakal terjadi lagi ke depannya. Kalian harus hati-hati, nggak ada saham yang kebal. Gue mau jelasin sejarah pertumbuhan BCA dan juga skenario-skenario yang mungkin bisa terjadi. Dan kalau misalnya video ini menurut kalian bisa berguna, gue apresiasi banget kalau misalnya kalian bisa support channel ini dengan like dan subscribe. Let's go! Pertama, basic investing. Jadi, cara untuk kita valuasi perusahaan adalah dengan future cash flows. Maksudnya kayak gini, misalnya ada satu perusahaan yang nawarin gua keuntungan garansi tanpa risiko 100 juta setahun. Kira-kira berapa nilai yang gua mau bayar untuk perusahaan itu? Cara ngejawabnya kayak gini. Alternatif lain apa yang bisa kasih gua return 100 juta setahun tanpa resiko? Salah satunya adalah Ori 022 yang bisa kasih gue return 5,95%. Dan gue persimpel contohnya, asumsi nggak ada pajak. Dengan kupon 5,95%, gue butuh investasi 1,68 miliar rupiah di Ori 022 supaya gue bisa dapat 100 juta rupiah setiap tahun. Artinya, kalau misalnya ada satu perusahaan yang bisa kasih gue keuntungan garansi tanpa resiko 100 juta rupiah setahun, valuasi perusahaan itu gue kasih 1,68 miliar rupiah. Sama dengan alternatif lainnya. Tentu itu gak mungkin terjadi ya. Soalnya nggak ada perusahaan yang tingkat resikonya itu dinilai sama dengan surat berharga negara atau SBN. Makanya ada yang namanya risk premium. Kalau misalnya kita happy SBN bisa kasih kita kupon 5,95%, kalau misalnya kita investasi di perusahaan, otomatis kita bakal minta return yang lebih tinggi. Soalnya risiko di perusahaan itu pastinya lebih tinggi karena mereka bisa rugi, keuntungannya belum tentu rata 100 juta, bisa naik bisa turun, dan kalau misalnya mereka itu bisa ada risiko-risiko dari kompetitor, supply chain, dan juga disrupsi perusahaan teknologi. Makanya kalau misalnya risiko investasi di perusahaan itu lebih tinggi, gue bakal minta perusahaan kasih return yang lebih tinggi juga, misalnya 20%. Artinya apa? Buat perusahaan yang memberikan gua 100 juta rupiah per tahun, valuasi perusahaannya itu gua kasih 500 juta. Itu adalah konsep PE ratio. Artinya setiap 5 rupiah yang gua bayar, pendapatan yang gua dapat itu adalah 1 rupiah atau PE ratio 5. Apakah berarti PE ratio yang rendah, otomatis saham perusahaannya itu murah? Misalnya kayak PE ratio Bank Danamon tahun 2021 itu adalah 14,6, sedangkan BCA itu di angka 28,6. Kalau misalnya ngeliat kayak gini, Bank Danamon harusnya lebih murah dan lebih cuan dong. Jawabannya belum tentu. Soalnya banyak faktor-faktor yang menentukan kenapa PE ratio yang tinggi itu bisa masuk akal. Contoh, kalau misalnya perusahaan A itu tumbuh 30% setiap tahun dibandingin sama perusahaan B yang tumbuh 10%. Yaitu nggak apa-apa kalau misalnya emang gua harus bayar premium saat ini. Kalau misalnya perusahaan A itu lebih efisien, margin lebih tinggi, dan kayak misalnya contohnya BCA yang kesannya itu bank yang paling aman. Itu alasan yang fair buat gua bayar premium. Tapi premium itu pasti ada batasannya. Dan itu yang paling bikin gue sangat khawatir. Soalnya banyak orang yang nggak sadar kenaikan harga saham BCA itu tuh terdiri dari dua variabel. Variabel pertama, harga saham BCA itu naik gara-gara emang performa BCA itu tumbuh. Misalnya tahun 2017, omset BCA itu naik dari 54 triliun ke 66 triliun di tahun 2021. Artinya kenaikan year on year itu 4,6%. Yang lebih hebat lagi itu net income BCA atau keuntungan BCA yang naik dari 23 triliun di tahun 2017 ke 31 triliun di tahun 2022 atau kenaikan 6,2% per tahun. Artinya emang secara fundamental valuasi BCA itu layak buat terus naik.
Soalnya emang keuntungan BCA itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi gue suka banget kenaikan net income mereka itu naik lebih cepat dibandingkan kenaikan omset. Artinya peningkatan biaya itu lebih lambat dibandingin sama kenaikan omset. Marginnya membaik. Variabel kedua adalah premium yang market kasih saham BCA. Menurut gua, Bank BCA emang layak dikasih valuasi premium. Makanya bahwa Bank BCA itu dinilai di atas market, ya itu emang fair. Misalnya, yang paling hebat, BCA itu bisa kasih bunga deposito yang paling rendah di antara bank-bank lain. Tapi orang masih pada mau masukin duitnya ke sana soalnya Bank BCA dinilai sebagai bank sejuta umat dan juga bank yang paling aman. Jadi orang kalau misalnya taruh duit di BCA itu bukan gara-gara taruh di BCA itu paling cuan, tapi gara-gara kalau misalnya kita taruh duit di BCA kita bisa tidur dengan nyenyak soalnya kita percaya harusnya kalau misalnya sampai terjadi krisis sebesar apapun kita masih bisa tarik duit kita. Coba bayangin, lu mau buka restoran steak. Namanya Steak Central Asia, SCA. Restoran lo itu satu-satunya yang bisa beli daging dengan kualitas yang sama dengan harga diskon 50%. Ya pasti itu adalah unfair advantage sehingga masuk akal buat investor kasih premium buat valuasi perusahaan lo. Tapi premium pun juga ada batasnya. Tanah di Menteng itu premium. Harganya bisa 70, 80, 100 juta per meter. Tapi kalau misalnya tanahnya itu ditawarin 300 juta per meter, apakah investasi tanah di Menteng itu adalah investasi yang bagus? Dan itu yang bikin gua sangat khawatir. Dari tahun 2017, saham BCA itu naik dari 4.380 ke 8.650 di tahun 2022 atau kenaikan 14,6% year on year. Di saat yang sama, kenaikan net income mereka itu naik 6,15% setiap tahun. Artinya, premium yang diberikan oleh market itu terus meningkat dari 10 tahun lalu yang PE ratio-nya itu di angka 19,4 ke 24,6 di tahun 2017 dan saat ini di angka 28,6. Ada banyak skenario, tapi 3 kemungkinan ini bisa terjadi. Skenario pertama, saham BCA terus naik secara signifikan misalnya dengan rate yang sama kayak 5 tahun yang lalu, yaitu 14,6%. Net income kita juga asumsi naik dengan angka yang sama seperti 5 tahun ke belakang, yaitu di angka 6,15%. Artinya, di akhir tahun 2027, nilai saham BCA itu bakal naik menjadi Rp17.000 per lembar dengan net income 42 triliun atau PE ratio di angka 48. Make sense gak? JP Morgan, bank terbesar di Amerika, mempunyai PE ratio sebesar 11. Bank Mandiri, PE ratio-nya hampir 11 juga. Bank BCA di angka 17.000 itu baru make sense kalau misalnya ada alasan lain. Misalnya pertumbuhan mereka itu tiba-tiba bisa naik 15% per tahun juga. Ya kalau misalnya kayak gitu, kenaikan saham 15% per tahun ya masuk akal dong. Dan yang paling gua takut, nanti bakal ada koreksi dari segi jumlah premium yang dikasih market setelah relatif PE ratio-nya itu terus tumbuh. Misalnya, ternyata PE ratio udah naik ke angka 30, udah naik ke angka 35, udah naik ke angka 40. Tiba-tiba harganya anjlok ke PE ratio yang menurut market itu wajar yaitu 20. Itu bakal mengakibatkan penurunan harga yang sangat drastis. Contoh, kalau misalnya menurut market PE ratio yang wajar itu adalah 20, saham BCA saat ini harusnya itu di Rp6.032. Skenario kedua, kita udah mendekati PE ratio yang menurut market itu titik yang maksimal. Artinya, relative PE ratio itu udah nggak bisa numbuh lagi. Premiumnya udah disepakatin sama market bahwa 28 adalah PE ratio yang wajar. Artinya, kenaikan saham BCA ke depannya bakal sesuai dengan pertumbuhan bisnis, yaitu bisa aja di angka 5, 6, 7% per tahun. Skenario ketiga, nggak usah tunggu lama-lama. Saat ini atau dalam waktu yang dekat, PE ratio Bank BCA itu market ngerasa udah ketinggian. Kenapa Bank BRI PE ratio-nya 14? Kenapa Bank Mandiri saat ini PE ratio-nya itu hampir 11? Sedangkan BCA itu di angka 28. Ini terserah kalian mau asumsinya kayak gimana. Tapi kalau misalnya premium BCA itu harusnya sama kayak Mandiri, artinya bisa terjadi dua hal. Saham Bank Mandiri harusnya naik hampir 3 kali lipat
Atau saham BCA harusnya turun 60%. Kalau misal skenario ketiga ini terjadi, ini bakal menjadi new normal Bank BCA terhadap persepsi market untuk premium PE ratio Bank BCA. Gue berharap yang terjadi itu adalah skenario 2 atau skenario lainnya yang bisa mengakibatkan saham BCA terus naik walaupun lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Soal kalau misalnya skenario 1 terjadi atau skenario 3 terjadi, banyak orang yang menganggap saham BCA itu adalah saham yang kebal dan gak mungkin rugi. Itu bakal rugi banyak. Tapi tolong, mau segimana optimisnya kalian sama saham BCA, termasuk kalau misalnya kalian gak setuju sama apapun ocehan gue hari ini, jangan put all your eggs in one basket. Harus diversifikasi, apalagi kalau misalnya basket investasi kalian adalah investasi buat kepentingan sekolah anak, biaya dokter, uang darurat, dan lainnya. Harus selalu hati-hati, apalagi kalau misalnya it is too good to be true. Gue cuma bisa sharing supaya kalian lebih hati-hati, soalnya ujung-ujungnya keputusan investasi itu di tangan kalian. Duit juga duit kalian sendiri. Semoga video ini membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu apa yang harus kalian pelajari sebelum kalian mulai beli saham, kalian harus klik di sini. Dan kalau misalnya kalian mau tahu kenapa saham Shopee bisa anjlok 87%, kalian bisa klik di sini. Seperti biasa, I will see you guys again in the next video.